wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin wa ridwal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Ikhwan, alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di majelis ini. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Insyaallah bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ya, mudah-mudahan kita diberi panjang umur, dikasih sehat afiat, bisa ibadah di bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya ya. Nah, ini mudah-mudahan materi pagi ini jadi bekal ya buat kita semua untuk menyambut Ramadan yang sudah di depan mata. Kalau kita lihat bulan Ramadan, ini kalau lihat Ramadannya Rasul ya, Rasulullah SAW itu Ramadannya banyak kegiatan. Jadi Ramadan itu bukan berarti bulan kita nganggur, ya, mentang-mentang puasa nganggur. Enggak, Ramadan justru banyak kegiatan. Sini ada beberapa contoh yang saya sebutkan. Ada puasa Ramadan di yang pertama ya, karena yang wajib di bulan Ramadan itu puasa selama 1 bulan. Ya, Rasulullah puasa Ramadan selama 1 bulan. Kemudian taraweh. Cuma namanya waktu itu belum disebut taraweh pada masa Rasul, namanya Qiyam Ramadan. Ya, namanya Qiyam Ramadan. Jadi kalau taraweh itu berikutnya ya disebut istilah taraweh. Nah, kemudian apalagi tilawah. Tilawah Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih dari biasanya. Ya, jadi biasanya mungkin intensitasnya berapa, nanti Ramadan itu lebih diperbanyak lagi ya. Kemudian sedekah, Ramadan juga sedekah ya. Kita bisa isi Ramadan kita dengan sedekah. Sebagaimana Rasul juga Ramadan banyak sedekah. Ya, iktikaf. Ya, iktikaf juga Rasul iktikaf. Bahkan perang. Ya, Rasulullah SAW itu Ramadan perang. Perang Badar yang pertama itu pada masa bulan Ramadan. Bayangkan, perang yang pertama, kewajiban puasa yang pertama, ya, lawannya 3 kali lipat, umat Islam lagi puasa, luar biasa perang Badar. Ya. Kalau kita puasa dari kecil, jadi kalau sekarang Ramadan udah biasa puasa. Pada waktu itu sahabat tuh belum pernah puasa sebelum Ramadan. Datang perintah puasa, datang juga perintah perang, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Rasulullah begitu. Nah, kemudian masih banyak lagi deh yang lain-lain kalau kita mau lihat banyak banget ya. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa Ramadan itu bukan bulan kita untuk leha-leha ya. Ya, jangan kemudian alasan gitu ya. Nah, Ramadan nih capek, udah nganggur aja gitu, tidur aja gitu. Ya, puasanya di sini dengan tidur mulu gitu ya. Ya, tidurnya orang puasa katanya ibadah. Gitu ya. Kerja juga ibadah. Akhirnya kerjaannya tidur, jadi ibadahnya 2 kali katanya. Itu salah paham pada agama jadi begitu ya. Baik, nanti berkaitan dengan Ramadan kita akan lihat beberapa hal ya. Pertama, nah ini ada hadis ya, menentukan Ramadan supaya paham. Saya membahas ini tujuannya supaya paham ya. Ada khilafiyah? Iya ada khilafiyah. Tiap tahun di Indonesia sudah ada khilafiyah. Ya.
Di negara lain nggak ada kayaknya, cuma Indonesia doang. Yang tiap tahun kayaknya langganan. Ya. Padahal ya sama, gitu ya. Sumbernya di sini kalau kita lihat. Ada hadis Nabi bunyinya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum. Di sini fa in hubiya alaikum. Fa aqbilu iddata Sya'ban 30. Ya. Ada fa in humma alaikum ya. Jadi kata Nabi ini sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal. Lihat hilal itu bulan yang kecil ya. Dan sabit bulan kecil awal itu namanya hilal. Wa aftiru, dan berbukalah dari puasa, maksudnya di Syawal. Di ru'yatihi, karena ru'yah. Fa in humma alaikum, fa in hubiya alaikum, kalau kalian terhalang oleh awan, pandangan kalian terhalang oleh awan, fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Genapkan, sempurnakan jumlah bulan Sya'ban jadi 30 hari. Gitu ya. Nah, ini yang saya mau bahas begini. Dalam kalimat di sini hadisnya, Nabi mengatakan sumu li ru'yati. Berpuasalah kamu karena ru'yah. Perhatikan kalimatnya ya, ru'yah. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong siapa? Nabi ini yang ngomong ya. Dalam bahasa Arab, saya mau kasih tahu, dalam bahasa Arab melihat itu bahasa Arabnya ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a itu nanti punya pecahan kata. Kalau dalam bahasa Arab namanya masdar. Ya. Akar katanya nanti ada yang menjadi ru'yat, ada yang menjadi ru'yan, ada ro'yun. 3 ru'yat, ru'yan, nggak pakai tak belakangnya, sama ro'yan. Nah, 3 tuh, bisa 3 begitu. Apa bedanya? Bedanya begini, kata ru'yah, ru'yatun pakai tak dia, itu maknanya melihat dengan mata dalam keadaan sadar. Itu namanya ru'yah. Melihat dengan mata kepala dalam keadaan sadar, itu namanya ru'yah. Ya. Ada juga ru'yan. Ru'yan itu melihat juga, tapi melihatnya di waktu tidur. Apa namanya? Mimpi. Itu bahasa Arabnya kalau melihat di waktu tidur itu namanya mimpi. Di Quran disebut kata ini. Misalnya apa? Dalam surat Yusuf. Ya, surat Yusuf, Nabi Yusuf cerita kepada bapaknya. Inni arafil manami anni adbahuka. Bukan. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf ketika masih kecil gitu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Terus Nabi Yakub bilang apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Kata Nabi Yakub itu, ya bunayya la taqsus ru'yaka. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu. Ru'yah. Kenapa? Karena Nabi Yusuf melihatnya waktu lagi tidur. Atau ketika Nabi Ibrahim ngomong kepada Nabi Ismail, mengatakan apa? Ya bunayya inni arafil manami inni arafil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, ya ananda, kata Nabi Ibrahim, aku melihat di waktu tidur. Ini arafil manam. Itu namanya ru'yah. Terus apa kata Nabi Ismail? Ya abadil alman tu'man. Ayahanda kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di situ kalimat ro'a fil manam itu nanti akar katanya jadi ru'yan, melihat di waktu tidur. Namanya mimpi. Ada juga ro'yan. Nah, kalau ro'yan itu melihatnya bukan pakai mata, bukan waktu tidur, tapi melihatnya pakai akal pikiran. Namanya apa? Berpikir, berpendapat. Makanya kita kenal dalam kajian Firqah ada golongan ahlur ro'yi, ya, kelompok yang banyak menggunakan pikirannya tuh.
Tafsir juga begitu, nanti ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Jadi kalangan ulama tafsir begitu, ada ulama yang menafsirkan Quran dengan bil ma'thur. Maksudnya bil ma'thur menafsirkan Quran dengan riwayat. Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran ditafsirkan dengan hadis, Quran ditafsirkan dengan aqwal sahabat, tabi'in dan sebagainya. Ada Quran ditafsirkan dengan ra'yi, dengan pendapat, tapi bukan pendapat bebas ya. Bukan pendapat asal-asalan. Mereka juga menganalisis segala macam dari sisi bahasa dan sebagainya. Kemudian ditafsirkan, bukan berarti bebas tanpa ikatan, itu namanya tafsir bil ra'yi. Banyak tafsir bil ra'yi seperti yang suka dikaji oleh orang-orang di pesantren dasar itu tafsir Jalalain, itu tafsir bil ra'yi itu. Karena tidak menyatakan banyak riwayat. Ya. Ada lagi tafsir banyak tafsir bil ra'yi, tafsir Munir, ya, Nawawi itu juga termasuk tafsir bil ra'yi sebenarnya, bukan bil ma'thur. Tapi kalau kayak tafsir Ibnu Katsir itu tafsir bil ma'thur karena ada riwayat-riwayatnya, ya. Nah, jadi tiga lihat, ada ru'yah, ada ru'yan, ada ro'yan. Nah, dari sini nih sebagian saudara kita masih mempertahankan pakai metode ru'yah. Kenapa teman-teman saudara kita pakai ru'yah yang di NU dan kebanyakan di negara-negara mana juga pakainya ru'yah? Karena hadis Nabi dengan tegas menyebut sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena ru'yah. Begitu ya? Paham kan nih? Jadi kenapa metode ru'yah masih dipertahankan? Karena hadis. Jadi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih pakai metode ru'yah karena menjaga hadis Nabi ini, sumu li ru'yatihi. Jadi di ru'yah. Kalau belum ru'yah, mereka nggak menetapkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Meskipun secara hitung-hitungan bisa ditebak, bisa dihitung, ada ilmu hisab, gitu ya. Itu perbedaannya di sini. Nah, sementara saudara kita yang lain pakai metode hisab. Kenapa? Karena mereka memahaminya ru'yat di situ bukan hanya dengan mata, tapi dengan ilmu. Ru'yatnya ru'yat ilmiah. Ya, ngelihatnya dengan ilmu. Makanya muncul ilmu hisab. Begitu gitu. Itu bedanya di situ tuh. Jadi kalau ada perbedaan tiap tahun, ya begitu masalahnya. Yang satu memahami ru'yat berdasarkan makna ru'yat dengan melihat pakai mata, dan itu yang disebut oleh Nabi. Sementara yang satu lagi memahami ru'yatnya ru'yat ilmiah, jadi pakai hisab, gitu ya. Jadi ada perbedaan. Meskipun sebenarnya ini terjadi cuma di Indonesia doang, kayak negara lain nggak ada kayak gini. Kenapa? Sebab dari umaranya mengangkat putusan semuanya harus seragam, ya. Hukmul hakim biar faul khilaf. Kalau dalam konteks begitu, keputusan hakim mengangkat semua khilaf yang ada. Nah, tapi kan kalau di sini kan dari umarah itu memberikan kebebasan. Jadi akhirnya di sini bukan cuma 2 hari bedanya, 4 hari. Yang sesatnya belum. Yang benarnya 2 nih, antara yang ru'yat sama yang hisab nih. Sama-sama ada pegangannya. Tapi ada yang duluan tuh, yang tiap tahun tuh, Naqsyabandiyah Padang tuh. Itu mah nggak benar, itu di luar akal. Karena hitung-hitungannya beda sendiri. Belum lagi di tempat-tempat lain juga. Nah itu nggak benar. Tapi itu tadi, ya semuanya di sini boleh-boleh aja begitu. Harusnya nggak boleh. Harusnya yang boleh itu yang betul-betul berdasarkan ilmu. Ya. Cara memahami hadisnya adalah dasarnya gitu. Mau pakai ru'yat, mau pakai hisab. Tapi sebenarnya dari kebanyakan ormas, ya itu menggunakan 2 metode, menggabungkan antara hisab dan ru'yah. Makanya ketika lagi sidang isbat itu kan memadukan hisab dan ru'yah. Dihitung dulu. Jadi jangan dipikir saudara kita yang pakai metode ru'yah itu nggak hitung juga. Karena kalau nggak dihitung, dia mau melihat dari mana itu? Ya, di posisinya ketinggian berapa derajat? Kemungkinan ini bisa berapa nih? Kalau menurut hisab sekian derajat. Oh kalau sekian derajat itu nggak bisa dilihat. Ya makanya ada ketentuan minimal kan kalau hisab tuh, kalau lihat tuh. Ya, di bawah sekian derajat nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh di atas sekian derajat, gitu ya. Nah, itu ada ilmunya tuh. Nah dan itu yang meruqyah bukan 1-2 orang, banyak yang meruqyah tuh. Nah,
dia orang-orang yang ahli. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya di situ. Jadi kalau yang ini sekedar pengetahuan aja. Jadi kenapa suka ada beda antara ru'yat dengan hisab gitu ya. Kalau saya pribadi, saya suka ru'yat gitu ya. Kalau saya pribadi nih ya. Tapi saya ya kalau yang mau hisab terserah gitu. Saya nggak ngelarang juga gitu ya. Memang ya, pemerintah juga nggak ngelarang gitu ya. Jadi sudah nggak apa-apa. Tapi kalau saya suka ru'yat dan saya gampang aja. Kalau saya pengen udah yang ru'yat banyak ulama di situ. Saya percayain aja. Kalau dia bohong, dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya prinsipnya gampang aja gitu. Kan saya nggak sempat ru'yat. Ya, makanya saya pribadi nerima undangan sholat Idul Fitri, saya suka tanya dulu. Ini idnya bareng pemerintah apa enggak? Kalau bareng, saya mau. Tapi kalau enggak, saya nggak mau. Bukan berarti menyalahkan ya, saya bukan gitu. Cuma saya pengennya bareng-bareng aja gitu. Ya, saya pengen pakai pendapat yang ru'yat. Yang hisab, kontrol, silakan gitu ya. Boleh aja kan? Ya, jadi kayak yang satu makan bubur diaduk, satu nggak diaduk, boleh nggak? Boleh, nggak usah berantem ya kan, begitu. Yang mau lebarannya pakai hisab, silakan dapat loh. Ya, kalau saya pribadi pakai ru'yat, makanya saya selalu lihat dulu, udah hasil belum, gitu. Sekalipun secara hitung-hitungan udah ya sudah, karena saya berpegang juga hadisnya sumu li ru'yati, puasalah karena ru'yat. Berbukalah pada bulan Syawal karena ru'yat. Fa'in humma alaikum, jika pandangan kamu terhalang. Nah ini sebenarnya gitu. Kadang-kadang cuaca mendung misalnya. Menurut hitungan nih, misalnya Bapak Ibu ya. Menurut hitungan kelihatan. Menurut hisab, tinggi hilal itu pada malam 30 udah misalnya 4 derajat. Kelihatan nggak tuh? Secara hitungan hisab itu bisa kelihatan. 4 derajat lumayan tinggi. Kelihatan ya, secara hisab nih. Begitu mau diru'yat, mendung, hujan, misalnya gitu, hujan mendung sehingga pandangan terhalang. Yang terhalang apanya? Hilalnya apa kita? Nah, yang terhalang hilalnya kita. Kita yang terhalang, bukan hilal. Makanya Nabi bilang fa'inhuma alaikum, jika pandanganmu terhalang. Jadi kenapa dia bilang? Karena jarak hilal, awan dengan hilal dengan awan dengan kita deketan mana? Deketan kita. Awan ke kita lebih dekat, makanya pandangan kita kayak gini, ini misalnya lampu nih. Begini, ini kayak kelihatan tuh. Begitu ya. Nah, sekarang gini, pertanyaan lagi. Kalau ternyata menurut hisab ada. Ya, menurut hisab ada nih, tadi kan 4 derajat atau 5 derajat, menurut hisab ada kan? Terus mendung. Ya, mendung. Akhirnya begitu dilihat kan gagal, nggak kelihatan misalnya gitu ya. Kalau gagal dilihat, itu hilalnya ada apa enggak? Ada. Kalau secara hitung-hitungan ada, secara hitung-hitungan. Tapi karena nggak kelihatan kan kita nggak bisa bilang ada, nggak kelihatan. Iya nggak? Secara hitungan hisab ada dong, mestinya 5 derajat itu bisa. Tapi karena nggak ada, nggak kelihatan, bukan nggak ada, nggak kelihatan, maka kita nggak boleh menetapkan ada begitu aja. Nah, di sini Nabi ngasih jalan yang gampang. Jadi Nabi bilang gini, fa'akmilu iddat Sya'ban 30 yauman. Udah sempurnakan saja bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Artinya begini, secara nggak langsung Nabi ngomong, kalau dalam keadaan mendung, terhalang, udah jangan pakai dipikirin tuh. Gampang gitu. Jangan dipikirin tuh hilal, mau ada mau kagak. Udah genapin. Itu cara yang paling gampang dari Nabi gitu. Kalau tapi kan ada, iya tapi kelihatan nggak? Ya udah genapin. Begitu kalau Nabi itu cara gampang itu, genapin aja udah. Ya meskipun sebenarnya ada, begitu malam ini nggak kelihatan, akhirnya sebagian orang yang berkeyakinan dengan hisabnya tetap puasa misalnya, karena kan udah hisabnya ada. Nah, tadi ada, tapi kata yang baru lihat, saya nggak puasa. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Karena Nabi suruh lempengin aja 30 hari. Artinya belum puasa misalnya gitu ya. Pas besok kelihatan bulan udah agak tinggi. Nah kata-kata mana? Nah itu tinggi buktinya itu. Berarti kan kemarin ada. Salah nggak yang nggak puasa? Nggak salah. Oh suruh Nabi nggak puasa. Kan kelihatan bulannya baru malam sekarang. Kemarin kelihatan apa enggak? Enggak. Jadi nggak salah. Begitu ya. Itu caranya sebenarnya kayak gitu gampang. Tapi yang puasa juga. Yang puasa juga karena dia pakai metode hisab itu. Jadi nggak salah juga. Iya. Ada persatuan nomor 1 kita hari. Iya memang begitu. Nah, sebenarnya perbedaannya di situ antara yang hisab dengan yang
ru'yat tuh kayak begitu. Kalau kulihat semuanya ada dasar ilmunya, meskipun mayoritas ulama menggunakan ru'yat. Mayoritas ulama menggunakan ru'yat dan di mana-mana. Di mana, dan ru'yatnya pun ru'yat lokal, bukan ru'yat global. Nah itu juga nanti ada khilafiyah lagi tuh. Ada yang mengusulkan ru'yat global. Pokoknya kalau satu negara udah ketemu semuanya ikut. Tapi kan masalahnya letak geografisnya beda-beda. Gitu. Nah, makanya kebanyakan ulama pakainya ru'yat lokal. Gitu. Dan di Indonesia nih yang satu daerah itu, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand. Nah itu tuh ya makanya ada mabim namanya tuh. Ya. Itu karena satu wilayah, gitu ya. Nah itu nanti panjang lah. Dan itu berlaku nanti untuk Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya, begitu ya. Nah, jadi repot malam ganjilnya takdirnya yang mana itu? Ya udah nggak usah. Pak sesuai dengan yang kita amalin, gitu. Jangan bingung, ya. Pokoknya kalau gitu malam ganjil ini gimana ya? Kita kan ibadah bukan karena ganjil kan kenapa? Ya, makanya plat mobil ganjil kenapa? Ya, pokoknya ibadah kita mau malam ganjil, malam genap ibadah aja udah begitu. Ya, keyakinan kita bukannya berdasarkan ilmu jalan ya begitu. Nggak usah bingung. Kadang-kadang orang gitu sih ibadahnya. Kalau ganjil semangat, genap enggak ada urusan. Ya udah, kita pasang semuanya tuh, ya semuanya supaya nyantol tuh kalau melakukan terbuat gitu. Baik, ini sekedar pemahaman supaya kita nggak berantem ya. Kalau seandainya ribut satu dua, tapi masing-masing boleh punya pilihan. Kalau saya sih begitu aja. Ya mau hisab ya hisab. Ya, kalau saya ru'yat gitu. Makanya kalau undang saya khutbah selalu saya tanya biasanya gitu. Soalnya saya nggak enak juga kalau seandainya saya berangkat ya belum lebaran yang lain. Begitu pulang saya bingung mau salaman ke siapa. Belum pada lebaran gitu. Paling ada sih sebagian kecil tuh ya, tapi saya enggak, saya ntar aja. Tapi ada juga yang pikirannya agak licik. Enak nih kalau khutbah, kalau beda nih khutbah bisa 2 kali. Dapat amplop 2 deh. Hari ini ikut yang hisab, besok ikut yang terus ya. Nah itu adatan. Jangan lah ya, jangan kayak begitu. Satu aja satu. Saya selalu satu aja. Nah itu tentang ru'yat. Jadi kita lihat dulu, makanya ketika udah ru'yat biasanya tuh diputusin sama pemerintah. 1 Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal sekian. Nanti Idul Fitri juga begitu, jatuh tanggal sekian. Kenapa? Ada berdasarkan ru'yat. 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, 2 puasa. Ya, tadi kan ru'yat dulu ya. Kalau udah puasa nih, udah ru'yat, ini puasa deh. Ramadan ya. Di Quran kita bisa lihat ya surah Al-Baqarah ya 183, 185 dan seterusnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Terus lagi yang berikutnya itu man syahida minkumus syahra fal yasum. Itu ya, dalil-dalil wajibnya puasa Ramadan ya. Jadi puasa Ramadan itu udah kewajiban buat kita semua. Orang-orang dulu, umat dulu juga ada kewajiban puasa, tapi nggak sama kayak kita kapan bukan Ramadan. Ada yang sehari puasa, sehari enggak gitu ya. Tapi ada macam-macam lah. Nah di sini puasanya gimana? Nah Nabi memberikan pengingat buat kita. Hadis dari Abi Hurairah ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan wa ihtisaban dan karena mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah. Jadi bukan karena yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunin dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu. Jadi puasa kita itu imanan wa ihtisaban. Ya. Kalau anak-anak gimana? Ya nggak apa-apa deh, namanya anak-anak lagi belajar. Puasa. Ntar kalau puasa pol dapat hadiah. Hadiahnya apa? Duit lebaran. Boleh nggak? Boleh anak-anak. Tapi kalau udah emaknya anak-anak, boleh juga. Gak usah gitu juga pasti dikasih ntar sama suaminya. Ya.
Masa masih juga, pokoknya kalau nggak ada duit lebaran gua nggak puasa. Bocah begitu. Ya, kalau anak-anak sih kali gitu ya, masih kecil dia belum tahu, ya udah biarin deh. Puasa dulu belajar deh semampunya. Tapi lama-lama kan kalau udah biasa, udah tahu otomatis. Kalau kita juga begitu sekarang. Dan puasa udah bukan nyari apa-apa lagi deh. Ngapain lagi coba? Apa masih karena duit lebaran? Kan ada. Kayak karena baju baru. Enggak. Pokoknya minta beli baju sama suaminya. Beli baju itu kalau gua puasa, nggak begitu. Udah puasa. Kenapa? Karena udah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa itu iman. Dan kita harapin ridho Allah, harapin pahala. Ya kan Allah ampunin deh dosa-dosa kita tuh. Ya, enak. Makanya jangan sampai kita nggak puasa Ramadan. Ya, nggak puasa. Nah, ibu-ibu yang masih punya utang tahun lalu bayar nih, mumpung masih ada waktu. Sambil ngingetin ya. Jadi kalau seandainya ada yang tahun lalu masih punya utang, wajib bayar sebelum datang Ramadan berikutnya. Jangan sampai nggak bayar, nanti kena double hadiah juga, ya. Jangan, jadi puasa bayar kalau masih ada utang, gitu ya. Jadi kalau udah Ramadan udah nggak boleh bayar kodok, bayar kodoknya nanti setelah Ramadan lagi. Gitu. Nah, jadi jaga keimanan kita nih, ya, jangan sampai hilang, percaya. Dan kita harapin ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa di sebulan, gitu ya. Kita sih lumayan enak di sini puasanya. Ya, waktunya normal di sini. Paling 12 jam, 14 jam. Sekarang subuh 4:30-an. Ya, maghrib jam 6:30 kurang ya. Ya masih kecandak kalau kata orang Betawi, masih enak. Coba di sebagian negara yang waktu siangnya lebih lama. Lumayan tuh. Ya, lumayan. Nah itu nanti ada masalah pikir lagi dalam pembahasan itu ya. Baik, kita lanjutin. Nah berikutnya, puasa ngapain? Jangan lupa sahur. Ya, dari Anas bin Malik, Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda apa? Tasahharu fa inna bis sahuri barokah. Sahurlah kalian ya, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur deh, jangan kita sahur. Iya, kalian cuma minum air putih sahur. Bangun, ya, apalagi masakin buat keluarga, ya, bagus begitu. Sahurnya makannya jangan terlalu pagi banget. Ya. Sekarang sahur subuh jam 4:30 ya, paling nggak 3:30 ya. Nah, jangan sahur jam 1 ya, lapar. Kamu lewat tengah malam, sahurnya jam 1. Jam 1 sahur ya. Dan begitu pagi-pagi udah kosong lagi, sahur lagi gitu ya. Jadi sahurnya ya katakan 1 jam sebelumnya deh. Ya, atau paling lambat setengah jam sebelumnya itu masih dapat. Jadi kalau sahur sunahnya mendekati subuh. Jadi agak telat. Kalau buka agak cepat gitu ya. Jadi jangan kepagian banget sahurnya. Sahur tuh makan. Tapi karena makan buat ibadah, maka makannya udah berpahala. Gitu ya. Kalau makan biasa doang sih kan udah berpahala. Jadi kalau makannya buat ibadah, maka di situ udah berpahala. Ada berkah. Jadi kalau kita pagi-pagi udah sahur, dapat berkah. Selain berkah, yang paling penting kita ngikutin sunnah Nabi, karena makan disuruh Nabi pagi-pagi itu. Ya, makan deh. Sekedarnya deh, apa tuh supaya pagi jangan apa, dan kelaparan ntar nih, siangnya jangan lapar, sahur, dan satu cuma air, makan nasi sedikit atau gitu makan. Udah ya, 3. Nah, terus kemudian hati-hati ketika sahur nih, ya, hati-hati ketika sahur. Ada hadis yang pertama, kan agak kecil maaf ya, saya bacain aja nih. Ada hadis dari Abu Hurairah. Allah beliau mengatakan idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan wadah makanan ada di tangannya, piring gelas gitu ya, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia menyelesaikan hajatnya. Ini satu hadis baru nih, hati-hati nih. Kadang ada orang memahami dari hadis ini pas azan masih boleh makan. Karena apa? Ini ada hadis ini katanya. Ya,
Kata Nabi kalau azan apa? Masih pegang piring. Terusin makan. Padahal ini baru satu hadis. Ya, ada hadis yang lain. Hadis yang lain itu supaya paham. Hadis yang kedua dikata apa? Dari Ibnu Umar, Rasulullah apa? Karena di Rasulullah SAW muadzzinani Bilal wa Ibnu Ummi Maktum. Ya, maka Rasulullah SAW inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Fakulu asyrabu hatta yu'adzinu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Qala wa lam yakun bainahuma illa ayyanzila hadza wa yaqa hadza. Jadi kata Nabi, kata Ibnu Umar ya, Rasul itu punya dua muazzin. Rasul punya dua muazzin. Makanya kalau Bapak Ibu yang sekarang umroh di Madinah azannya berapa kali? 2 kali kan? Sampai sekarang tuh kan? Azan yang pertama udah subuh belum? Belum. Tuh. Jadi Nabi punya muazzin 2. Bilal azan lebih dulu. Lebih duluan Bilal azan. Pas Bilal azan belum subuh. Itu yang dimaksud di hadis pertama tuh. Azan yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Itu udah subuh. Kalau masih makan batal puasanya. Jadi hadis yang pertama itu ditafsirkan dengan hadis yang kedua. Jadi yang dimaksud makanlah, minumlah meskipun udah azan. Azan yang mana? Azan pertama, bukan azan kedua. Kalau azan kedua masih makan batal. Di Indonesia azannya berapa kali? Satu kali, tapi bukan azan pertama kan? Azan berapa itu? Azan kedua sebenarnya boleh subuh belum? Berarti kalau dia makan batal. Tuh, hati-hati tuh. Jangan cuma dapat satu hadis disimpulin. Ya? Kalau yang pernah gitu kodok puasanya itu, lalu. Ya? Nggak boleh, batal. Jadi hadisnya sahih betul, tapi kalau pahamnya salah jadi kayak begitu. Hanya satu hadis diambil kesimpulan. Padahal hadis tadi maknanya bukan makan. Karena apa yang dimaksud dalam hadis pertama azan yang pertama belum subuh. Bapak Ibu yang udah pernah pergi haji atau umrah tahu di Madinah azan berapa kali? 2 kali azannya. Kalau pertama belum subuh kan? Nah, nggak lama baru azan lagi tuh. Azan lagi baru subuh. Begitu. Ya, makanya hati-hati nih ketika sahur. Jangan sembarangan tuh. Nah, nih contohnya diserangin lagi oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Wa yakunu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukum nidaa wal ghina ala yadi khabarun anin nidail awal. Oh, kata Imam ini yang ngomong Imam Nawawi nih. Liyakuna muwafiqan li hadithi Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Qala wa ala hadza tattafiqul akhbar wa billahi taufiq wallahu a'lam. Imam Nawawi ahli hadis, ahli fikih besar mazhab Syafi'i. Dia bilang apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kalian mendengar azan dan wadah masih di tangan kalian itu adalah berita untuk azan yang pertama. Tuh, makanya baca hadis jangan baca hadisnya doang. Baca syarah hadisnya itu. Ya, kadang-kadang orang baca hadis doang, syarahnya nggak dibaca, akhirnya nggak tahu penjelasan ulama kayak gimana tuh. Ya, jadi kata Imam Nawawi itu maksudnya azan yang pertama. Supaya apa? Supaya maknanya tidak kontradiksi sesuai dengan hadis Ibnu Umar yang tadi yang kedua tuh. Dan hadis Aisyah nanti ada lagi yang begitu. Ya, paham tuh? Nah kemudian kata Imam Nawawi apa? Supaya sesuai khobar-khobar di dalam kontradiksinya. Sedangkan yang dimaksud oleh Imam Nawawi tentang hadis Aisyah yang mana? Tadi kan cuma 2, saya kasih itu hadis 1, hadis 2. Hadis riwayat Aisyah yang lain. Apa kata Aisyah? Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Bilal azannya di malam hari, maksudnya belum subuh. Fakulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Jelas nggak tuh? Jelas nggak? Jadi maksudnya azan mana yang boleh minum? Azan pertama. Itu ditafsirkan langsung sama Sayyidatina Aisyah. Disuruh kulu washrabu pas Bilal azan sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Berarti kalau pas azan kedua masih boleh nggak makan? Nggak boleh. Paham nggak tuh?
subuh batal. Jadi gimana dong kalau seandainya lagi makan, ya, kita kepepet nih, bangunnya kesiangan, makan. Begitu lagi enak makan, kedengeran azan, langsung yang di mulut buang, lupa langsung, yang di tangan lepas. Gak batal, kalau masih bisa dibuang, gak batal setelah azan, gak batal. Tapi kalau masih tanggung dikit lagi, batal. Sayang dibuang, batal. Tapi kalau langsung buru-buru dibuang, buang, tangan lepas, gak batal. Kumur-kumur langsung, aman. Ya, karena dia udah telat gitu, bangunnya kesiangan mungkin ya, bisa jadi kan begitu. Tapi kalau sayang batal, kalau sayang dibuang, makan, ya batal. Gitu tuh, hati-hati nih. Jangan sampai salah, memahami hadisnya sahih, tapi butuh pemahaman yang sahih. Jadi nggak cukup hadis sahih doang. Hadis sahih pemahaman salah, jadi bikin orang batal semua tuh. Ya, jadi kalau dibilang boleh terusin makan, nah berarti hadisnya cuma dipahami satu doang. Padahal ada hadis-hadis lain, supaya hadisnya nggak bertentangan. Disitulah makanya ulama ijtihad pakai jadwal imsakiyah. Ya, suka lihat nggak jadwal beginian nih? Dikasih jadwal imsak berapa? 10 menit sebelum azan, ya kan? Misalnya subuh 4.30, imsaknya jam berapa? 4.20. Boleh nggak? Boleh. Kalau masih waktu imsak di sini, boleh makan nggak? Masih boleh. Masih boleh makan, nggak batal. Nah, jangan salah paham lagi nih. Ada yang salah paham mengatakan bahwa puasa itu kan artinya imsak. Masa udah ada imsak? Masa kita nggak boleh makan? Siapa yang bilang nggak boleh makan? Oh, imsak yang ada di dalam itu secara bahasa imsak, karena puasa secara bahasa artinya imsak, lughatan secara bahasa. Ini kalau di jalan nih bapak-bapak ibu, ini kayak lampu kuning. Supaya jangan apa? Jangan bablas. Kalau nggak dikasih lampu kuning, takutnya kan bablas. Begitu dia bablas, sebelah sini ada mobil, nabrak. Gitu juga. Para ulama pinter kasih 10 menit sebelumnya udah berhenti. Tapi kalau masih ada yang makan, batal apa enggak? Enggak batal, karena belum subuh. Boleh. Ya, boleh. Cuma ulama jaga. Takutnya apa? Begitu lagi makan, azan. Enggak kebuang, ketelan, batal puasanya tuh. Apa nih? Nah, jadi begitu ya. Jadi jadwal imsakiyah itu ya, secara teknisnya itu memang dibuat oleh ulama, tapi punya dasar. Dasarnya dari hadis Imam Bukhari ini. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala ila shalah. Qultu, kam kana bainal adzan was sahur? Qala qadra 50 ayat. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Dia bilang apa? Kami pernah sahur bareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu enggak lama habis sahur apa? Sholat. Ditanya berapa jarak waktu antara azan sama sahur. Tadi kan sahur katanya bareng Nabi. Habis itu kan azan subuh. Berapa lama? Ya sekitar 50 ayat. Coba aja baca 50 ayat. Kira berapa? 10 menit kurang lebih. Coba dibaca 50 ayat. Yasin 83 ayat. 15 menit. Kalau yang biasa baca Yasin, ya coba aja baca surat Yasin itu 15 menit kurang lebih itu. 83 ayat. 50 ayat kurang lebih 10 menit. Salah nggak tuh? Nggak salah. Makanya para ulama ada tertib imsaknya, maksudnya jaga-jaga, jangan sampai nanti begitu makan langsung kedengeran azan. Gitu ya. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Jadi ini ada dasarnya nih. Jangan dibilang ini nggak ada zaman Nabi, nggak ada imsakiyah. Ya emang nggak ada, percetakan juga nggak ada. Ya. Tapi dasarnya ada. Disitulah para ulama berijtihad supaya orang-orang puasanya kagak batal. Kalau kagak dikasih jadwal imsakiyah, nggak dikasih tahu waktu imsak, makan aja. Ya, begitu enakan makan, azan. Akhirnya ketelan batal puasa. Nggak ada alasan. Ya kan lagi enak makan, kenapa azan? Nggak begitu. Ada gitu. Mau udah waktunya azan ya azan. Makanya 10 menit sebelumnya dijaga, rem. Mulai itu dah. Sambil nunggu azan, baca Quran kayak apa kayak begitu. Jadi aman. Begitu datang azan, kita udah nggak minum. Gitu ya. Nah, jadi nanti jangan lagi ada yang salah nih paham terhadap apa azan subuh. Itu azan masih makan lagi, masih minum, tanggung kan. Barokah bukan barokah batal. Bukan barokah, musibah kayak begitu.
Ya, ibadah nggak pakai ilmu batal. Ya. Lanjut. Terus buka puasa. Dia buka puasa nih, ada buka puasa ya. Sunnahnya menyegerakan buka puasa. Ya. Kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Ya. Orang itu kata Nabi senantiasa dalam kebaikan kalau menyegerakan buka puasa, ya. Tapi menyegerakan buka puasa itu kalau sudah pasti azan, kalau sudah yakin masuk waktu. Kalau belum, nggak boleh. Kalau masih ragu nggak boleh, harus yakin. Ya, kalau sekarang kedengaran azan, tapi harus yakin itu benar-benar azan, jangan sampai salah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak udah megang air aja, begitu dengar Allah langsung minum, batunya Allahumma sholli. Nah, batal. Bukan azan lagi baca selawat katanya di masjid, batal. Jadi pastikan dulu tuh, jangan kecepetan, mentang-mentang Nabi suruh cepet-cepet begitu. Kalau baru Allah langsung minum aja, dulu. Allahumma sholli, batal tuh. Jadi pastikan udah azan, gitu ya, udah azan. Itu baru kalau udah azan minum. Maksudnya takjil. Itu kan itu sekarang dengan takjil. Takjil itu artinya menyegerakan buka. Udah kalau udah pasti udah minum. Sekedarnya aja, bukan namanya takjil terus makan lontong 3, nasi juga. Akhirnya sholat maghrib ketunda-tunda. Sekedar batalin udah kelar, secukupnya sholat. Kita kelar itu mau makan nggak apa-apa gitu. Tapi ada tergantung orang deh. Asal jangan kelamaan deh pokoknya. Jangan kelamaan. Makan. Ada juga orang yang nggak bisa kecuali makan nasi dulu. Ya nggak apa-apa makan. Tapi habis itu sholat. Ya. Jadi takjil pakai ain tuh. Takjil. Beda nih kalau nggak pakai ain, jadi artinya menunda. Kalau pakai hamzah, takjil. Nah, pakai hamzah itu artinya menunda malah. Tapi kalau pakai ain, takjil menyegerakan. Menyegerakan dan takjil itu gratis, mas. Nggak bayar. Makanya ada yang bilang gratis takjil. Emang sejak kapan takjil bayar? Hah? Takjil itu bukan nama makanan. Ya, kira-kira di sini buka puasa di sini takjil gratis. Jangankan di situ, di mana-mana juga takjil. Gratis. Yang bayar kan makanannya. Ya. Ada orang salah paham, ada yang jual takjil dijual, tidak itu takjil nggak ada bentuk. Takjil itu menyegerakan bukan makanannya, bukan takjil, makanan apa lontong ya lontong. Ya, jadi takjil itu bukan makanan, jangan lucu kan ya, memang kalau nggak paham bahasa mungkin ya. Jual takjil dijual begini. Ini ada lah itu. Takjil gratis. Sejak kapan takjil bayar? Gak ada takjil bayar. Takjil itu cuma gratis, makanannya bayar. Kalau beli gitu kan, kalau dibagi gratis sama masjid ya makan. Nah itu namanya takjil ya. Nah, terus jangan lupa dikelar makan sekedarnya sholat. Jangan puasa doang, sholat kagak. Banyak yang kayak gini nih. Buka puasa bersama, buka doang, sholat kagak. Jangan ikut-ikutan yang kayak begitu. Kalau bapak ibu masih suka buka puasa bersama sama teman-teman gitu ya, kali-kali diundang apa gitu. Buka puasa, sholat, jangan kagak sholat. Gak ada gunanya buka puasa tiap hari sholat kagak. Ya, buka puasa reuni misalnya yang pada sekolah gitu, anak-anak sekolah di mana sekolah. Saya juga kadang sudah diundang. Saya suka sholat dulu. Ntar habis sholat kita makan. Kasih tahu jangan kita makan buka aja. Sholat kagak, lu ngapain kayak gitu? Ya, puasa wajib, sholat wajib nggak? Wajib juga, nggak ada manfaatnya. Puasa doang, buka puasa, sholat kagak, dosa gitu. Ya? Jadi kalau yang buka puasa bersama, ya ibu, bapak, sama keluarga, kayak saudara, atau anak-anak kita misalnya yang ada buka puasa di mana, ingetin, jangan kagak sholat maghrib, gitu ya. Sholat maghrib jangan tinggal. Ya, isya juga kalau mau terawih sekalian di situ, silakan terawih, lebih bagus. Ya. Tapi kan susah kadang-kadang kalau udah buka puasa gitu. Habis itu udah pada ngobrol aja biasanya itu. Kagak buka, kagak terawih ya. Jadi yang bagus segerakan buka puasa ya. Nah, kemudian buka puasanya sunahnya sama korma, sama air. Kalau ada. Ya.
Kalau ada nih korma tuh, idza afṭara ahadukum falyuftir ala tamrin ya Nabi. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Ya karena Nabi kalau kamu buka puasa, bukanya pakai kurma. Kalau kurma nggak ada, minum itu. Ada nggak kurma? Ada. Kalau nggak ada ngomong, ya ngomong aja. Ada ya? Kalau nggak ada, ngomong kan saya bilang Ustaz Sarif Pak supaya disiapin. Kurmanya gitu ya. 3 deh, ambil kurma, ambil bertiga deh makan deh. Makan kurma, minum air putih. Berkah tuh ya. Kalau mau, kalau ditinggal kurma loh. Ada yang bilang kurma sunnah, gorengan wajib. Ada lagi model begitu. Kurma kagak dimakan. Bapak 3. Ini gak ada sunnah, ini wajib katanya. Wah, makan gorengan boleh nggak? Boleh, kurma dulu tapi kurma dulu, air, lalu apa? Gorengan boleh sih, kalau masih kuat makan gorengan kalau boleh, kalau nggak kolesterol ya. Jadi gitu. Jangan yang sunnahnya ditinggal, akhirnya makan lontong 2, ya, gorengan 3, sop buah, nah kagak ada sunnahnya tuh. Kurma kagak ada, air kagak ada, sunnahnya hilang. Gitu ya. Tapi kalau ada kurma dulu, nah, terus air putih minum, baru deh mau nambahin lagi apa? Yang penting jangan terlalu banyak juga. Banyakan makan, ini makan, makanya sholatnya kelamaan, begah. Terawih libur biasanya begitu. Ya. Karena kan kita di Indonesia itu sholat terawihnya pas banget habis isya. Kalau di tempat lain enggak begitu. Terawihnya itu entar-entar. Jadi santai, masih makanan tuh turun dulu gitu. Kalau kita di sini habis sholat isya langsung terawih. Kalau kebanyakan makan, begah. Aduh. Apalagi yang terawih 20 rakaat lama gitu kan. Kecuali 20 rakaat yang ekspres tuh. Cepat 7 menit 20 rakaat. Terus bukan sholat tuh namanya kesurupan. Ya. Salah gitu sih. Kalau saya nggak bakal belain orang-orang kayak begitu. Mau dicari dalil semudah, saya tolak. Pokoknya yang namanya sholat terawih 20 rakaat sampai begitu itu mendingan gak sholat ketahuan. Ya, kalau saya kata mau usah pakai dalil yang lain deh, nggak usah pakai ngomong dalam mata Nabi gak itu maknanya gitu, tetap aja. Sholat nggak begitu, sholat apa? Kagak bener. Iya, nggak ada sholat begitu. Sholat yang nikmatin. Nabi itu bilang, qurratu aini fi sholat. Saya paling seneng kalau sholat. Yang paling bahagia itu pada saat sholat. Itu suruh nikmatin sholat. Kira-kira kalau sholat itu, nikmat nggak? Nggak encok iya. Jangan begitu. Ya, tapi kalau sekadar bacaan yang cepat, ya, ada yang bacanya cepat tapi masih kaptil, ya, gitu, nggak apa-apa. Tapi tumaninahnya ada, rukunya ada tumaninah, i'tidal, sujudnya masih boleh. Tapi kalau nggak ada tumaninahnya, bang, mendingan makan pecel, ketahuan begitu, ya. Kenapa? Dibandingin sholat gitu. Sholat begitu kagak ada pahalanya. Capek doang. Makan pecel biar kagak ada pahala, tapi kenyang. Lumayan, kagak dosa. Yang kayak begitu jangankan pahala, dosa bisa jadi dapat. Kayak ngejek-ngejek sholat kayak gitu modelnya. Nah, saya sih tetap nggak setuju. Sih kalau ada yang sholat bilang begini enggak, batal kalau buat saya. Berarti dalam mazhab Syafi'i sholat wajib dengan tumak nina. Kalau nggak tumak nina ngapain dia begitu? Tapi capein aja, ya. Jadi gitu, buka puasa pakai apa? Kurma, air, gitu ya. Iklannya berbukalah dengan yang manis katanya. Ya kurma, maksudnya gitu. Kalau gitu takwilinnya ke kurma. Gitu. Boleh nggak pakai yang manis yang lain? Iya boleh, tapi kurma jangan tinggal, air putih jangan tinggal. Itu dialihkan jadi marjan saat. Jadi makanya kalah itu kan iklan. Itu jangan apa? Jangan tergoda dengan iklan. Bukan nggak boleh, boleh, tapi jangan lupa apa? Sunahnya dulu, sunahnya tuh hormatnya tuh sama air ya. Ya. Kemudian apa? Doa. Ya, doa. Kata Nabi dalam hadis, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang, 3 golongan yang doanya nggak ditolak. Siapa? Al-imamul adil, satu pemimpin yang adil.
Ya. Kedua, was-shaim hina yuftiru, orang yang puasa pas lagi berbuka. Tuh, lagi buka puasa jangan lupa doa. Jangan ngobrol, doa. Ya. Wada'atul mazlum, ketiga doa orang yang dizalimi, ya, itu enggak ditolak sama Allah. Ya. Jadi kalau kita pas lagi buka puasa, doa. Gitu. Gimana doanya? Baca doa makan dulu pertama. Urutannya gitu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Makan itu. Ya, makan. Terus baca lagi doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqam dan sebagainya. Boleh. Kalau udah makan baru baca doa. Udah makan, paling kok udah makan, jangan nunggu selesai. Betul udah makan korma, udah minum, baru baca tahaban doa. Jangan belum makan, belum minum, baca tahaban doa. Salah. Tenggorokannya belum kena air. Tahaban doa itu artinya sudah hilang rasa haus. Nah, minum belum. Salah. Jadi baca tahaban doa itu kalau udah makan, udah minum. Yang penting udah masuk makanan tuh ya. Masuk. Jadi kita bisa menggabungkan semua doa ini. Baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, terus baca Allahumma lakasumtu, makan minum, baru baca Allahumma dhahabat dhama'u. Tambah doa yang lain deh. Terserah nih mau doa apa aja boleh. Di situ tuh ada. Ya doa tuh ya Allah apa? Ya doa saya jaga nih. Robbana atina juga boleh. Di situ jangan sampai ke doa. Ya. Nah, satu. Kemudian jangan kita ributin doa. Segala doa diributin. Allah malah sebelum itu doa pakai bahasa Jawa boleh nggak? Boleh. Doa pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Sahabat gak mau katakan hadisnya doib boleh apa enggak? Boleh. Itu kenapa? Kalau langsung tuh ya orang langsung tuh misalnya jadi wayatnya doib boleh apa enggak? Boleh. Betul. Doa bukan bicara akidah, bukan bicara hukum. Ini fadhailul a'mal. Orang kalau ngerti hadis nggak bakal nolak hadis doib. Itu kalau doib riwayatnya. Tapi para fuqaha 4 mazhab baca doa ini. Para imam fuqaha ulama-ulama fikih 4 mazhab Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu baca Allah malakasumtu. Di kitab-kitab itu disebutin. Ya, jadi jangan kita enggak yang benar doanya sahabat gua mau Allah malakasumtu enggak lah kok malah ngajak ninggalin doa. Jangan. Baca semuanya. Ya, tanpa doa yang lain, karena Nabi doa itu bebas, apa aja boleh. Bahkan kalau mau lihat dibilang tadi doa yang tadi tolak 3, doa orang lagi buka puasa. Nabi tetapin nggak doanya? Enggak, berarti bebas, doanya apa aja boleh. Kalau nggak hafal pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Bahasa Jawa boleh nggak? Boleh. Bahasa Sunda boleh. Allah, abdi apa gitu? Boleh apa enggak? Boleh. Allah paham apa enggak? Paham. Udah jangan pakai ribut. Sekarang doa ribut. Akhirnya baru buka puasa udah dosa lagi. Jangan. Ya. Silakan mau baca doa Allahumma lakasumtu, Allah dhahabat dhama'u boleh. Tapi caranya gitu ya. Jangan begitu buka baca dhahabat dhama'u. Kenapa? Kan belum makan, belum minum. Jadi itu doa dibaca kalau udah makan, kalau udah minum, baru dibaca. Jadi cocok sama artinya tuh. Dhahabat dhama'u udah hilang nih. Haus wabtalla il uruku. Ini udah pada basah nih. Udah batal ajri insyaallah. Itu benar. Nah kalau belum makan belum minum, dhahabat dhama'u gimana? Nggak ada, gitu ya. Jadi caranya begitu, urutannya tuh. Gitu ya. Jadi Allah barik lana fima razaqtana, makan itu. Makan, basahin, lalu Allahumma lakasumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu, begitu. Saya puasa karena Engkau, buka puasa karena Engkau, begitu kan? Itu benar. Nah, begitu ya. Tambah doa lagi. Jadi banyakin tuh di situ kalau mau doa, Bapak Ibu doa tuh di situ pada saat buka puasa. Jadi jangan ngobrol ketika buka puasa. Maksudnya bukan nggak boleh sama doa dulu gitu. Sebelum ngobrol doa dulu. Kalau udah doa tambahin ngobrol deh. Jangan sampai doanya. Kenapa? Iya bismillah boleh. Baca Robbana atina deh. Doa satu jagat tuh. Robbana atina fid dunya hasanah itu boleh. Itu doa mencakup semuanya. Hajat kita bisa dapat semua. Ya. Baik, kita lanjutin ya. Terus terkait puasa lagi, makan yang halal dan tidak berlebihan. Nah ini
adab kita Ramadan nanti puasa ya. Ini saya ambil dari kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ya. Makan yang halal, jangan makan yang haram ya, buka puasa. Udah gitu selain halal, makan juga jangan berlebihan ya, jadi makannya yang halal ya. Jadi di sini bilang tumalusia bi khatimatun biha yaqulu wa huwa ayyuhtira ala ta'amin halalin la ala syubhatin, dimakan yang halal ya. Wa alla yastakthira min aklil halal, tapi juga meskipun halal jangan banyak dan kelebihan. Tadi kenapa? Kalau kelebihan akhirnya berat buat ibadah ya, habis itu terawih. Kalau habis makan anaknya ngapain sih? Rebahan, kalau habis makan anaknya ya, jadi makanya kalau rutinnya, waduh capek. Terawih enggak? Pray dulu, pray. Enggak gitu ya. Karena udah kenyang ya. Jadi makannya begitu. Makan jangan banyak-banyak. Kalau Nabi ngajarin makan tuh porsinya kalau dibagi gitu ya, diri kita tuh sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Jadi ada celah. Tapi kalau makan semua, lontong makan, ya, kolak makan, ya, sop buah makan, risol makan, nasi, begitu di jalan, boga. Jadi terang aja semuanya dimakan. Harus apa? Harus ukur diri lah, jangan sampai kelebihan kan ya. So, kalau kita makan kelebihan, itu kita kalah lagi namanya nafsu. Kan kita dari pagi udah nahan nafsu, ya, dari subuh sampai maghrib kita nahan nafsu. Begitu maghrib malah ikutin nafsu. Gagal perjuangan kita, dari pagi sampai maghrib udah berhasil. Begitu maghrib malah jadi budak nafsu lagi, makan aja semuanya, begitu ya. Jangan makan kebanyakan. Ya. Kemudian, nah, kenapa? Karena kalau makan kebanyakan, kata Imam Ghazali itu, Allah benci. Allah nggak suka orang yang perutnya penuh dengan makanan. Yang halal aja Allah nggak suka, apalagi yang haram. Kita makan yang halal, tapi kebanyakan Allah nggak suka. Apalagi yang haram, jangan tanya gitu. Ya, makanya kata Imam Ghazali di kitab Bidal Hidayah ini, "Tuma mustahid an tudhra ala ta'amin halal, wa la tastakthir, fa tazid ala ma ta'kulu kulalatin." Ya. Jadi gini. Sebenarnya kalau puasa tuh ngurangin makan. Kan belajar melawan nafsu nih. Jadi kalau kita selain bulan Ramadan, makan mungkin 3 kali. Sarapan, siang, sama malam gitu ya, atau sore gitu ya. Nah, Ramadan berarti makannya 2 kali kan? Sahur sama buka. Itu benar tuh. Itu namanya ngurangin, mulai mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau seandainya makannya 3 kali juga, berarti belum ngurangin. Sahur makan, buka makan, pulang tarawih mindo. Berarti belum kurangin makan tuh. Belum kurangin tuh makannya tuh. Dari sisi porsinya masih sama-sama 3 kan? Apa bedanya Ramadan sama bulan lain? Sama berarti kan? Belum lagi kadang-kadang bulan Ramadan berat badan kita bukan turun tapi tambah naik. Kenapa? Karena makanan yang gak ada di bulan ini ada di bulan Ramadan. Coba sekarang sore-sore ada yang dagang nggak di jalan? Nggak ada. Ramadan banyak yang dagang. Makanan tiap kita mau buka puasa udah banyak banget. Akhirnya begitu habis lebaran kita timbang badan, kok naik 5 kilo. Makannya yang salah tuh. Kenapa makannya banyak banget dari Ramadan? Akhirnya bukan turun berat badannya, malah naik. Nah begitu. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak makan. Harusnya kalau orang banyak puasa badannya nggak berlebihan gitu ya. Makannya itu bisa dikendalikan. Nah seperti itu, maka kita kurangi makan. Asal yang penting cukup bisa buat ibadah. Jadi kalau itu bisa ibadah udah enak. Sampai dalam apa? Riwayat disebut itu nggak ada satu wadah yang paling dibenci oleh Allah selain dari perut yang diisi dengan penuh. Gitu. Kenapa? Biasanya orang kalau udah diisi perutnya penuh jadi susah ibadah, malas. Ya, habis makan enaknya ngapain tadi? Tidur udah, nanti rebahan. Tidur.
Tapi kalau di perutnya nggak terlalu penuh, di bawah ibadahnya juga enteng, enak gitu. Ya, itu makan yang berlebihan. Kemudian, apalagi di bulan Ramadan, kita kasih makan buat orang yang puasa, ya, itu bagus tuh, kita kasih tuh. Kata Nabi apa? Manfaat korosohiman, karena lahu mithlu ajrihi, wa annahu Allah yang kusuk, annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang ngasih makan orang yang puasa, tapi ngasih makannya maghrib nih, bukan siang. Kalau siang dosa nih, maksudnya ngasih makan buat berbuka di maghrib. Jadi ada orang, kan sekarang banyak tuh di masjid-masjid ya, orang buka puasa terus dianterin makanan dari warga gitu misalnya. Bagus itu. Gak usah banyak-banyak, katakan dia ngasih minum air doang itu tetap dapat pahala. Karena lalu mithlu ajrihi. Nah, yang ngasih makan orang puasa dapat pahala kayak pahala orang yang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu. Jadi dapat dua pahala, pahala puasa dia dapat, pahala ngasih makan dapat. Gitu. Makanya enak. Nah, sekarang berapa banyak yang buka puasa yang kita kasih makan minum? Segitu banyak pahala gitu. Semakin banyak yang makan minum, kita semakin banyak pahala. Ya, itu enak. Nah, kalau seandainya ada ajakan begitu, ambil sambut tuh kalau ada rezekinya. Ya, dulu saya tinggal di komplek Timah tuh bareng Ustaz Adian di musola dekat rumah, itu ngegilir. Ya, ini giliran nih Bapak ya, ya udah kita kirimin makanan buat musola. Airnya apa ya udah, yang penting ada berapa banyak tuh orang-orang kira-kira biasanya hadir kamu anak-anak kecil juga ada tuh. Ya, alhamdulillah itu berkah kayak gitu. Ya, kasih. Ya, makan tuh. Jadi jangan pelit gitu ya. Kita kasih makanan-makanan pada saat buka puasa. Ya, kemudian kalau udah udah makan, nah kita nih misalnya kita makan makanan dari orang, ya, kita buka puasa di masjid, kita makan di mana, dia ngasih makan, jangan lupa doain yang ngasih makan. Ya, afṭara indakumus shā'imun, ya. Gitu. Wa akala ta'amakum al-abrar, wa shallat 'alaikumul malaikah. Gitu ya. Jadi Nabi habis makan, Nabi doanya gitu. Akala indakum, afṭara indakumus shā'imun. Nih orang-orang yang puasa pada buka nih. Wa akala ta'amakum al-abrar, orang-orang baik pada makan makanan kalian. Wa shallat 'alaikumul malaikah, dan malaikat pada memohonkan rahmat buat kalian. Itu. Jadi enak gitu kalau kita kalau kita bukain orang ya, kita kasih makanan buat orang lain buka gitu. Kalau pengen dapat pahala banyak, begitu. Nah, ini dulu ada teman saya suka jahil, tapi ini jahil nih, bukannya beneran. Bukan Ramadan, dulu kan saya ngajar di Jakarta. Ngajar di Jakarta, saya suka puasa Senin Kamis. Ya, dari dulu saya suka puasa Senin Kamis. Sekarang puasanya Daud. Nah, itu kalau hari Senin, ini teman akrab saya suka datang ke saya untuk ngobrol. Ente puasa ya? Iya puasa. Ntar bukanya barengan ya. Gitu gitu. Ntar puasa bukanya barengan ya. Biar gua nggak puasa kan gua kasih makan orang yang puasa, pahalanya sama. Jadi dia bercandanya gitu. Oh bisa aja gitu. Iya, nggak apa-apa kan. Saya nggak puasa nih. Tapi kan ntar makannya bareng kita beliin, kita berpahala juga. Ya, tapi kalau bisa puasa juga, jangan cuma kasih doang. Tapi untungnya itu puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib nggak boleh. Ya, biar kata dia ngasih makan 1000 orang, Ramadannya kagak puasa, ya kagak ada nilainya. Ya, puasanya dulu, nah, baru kasih makan gitu. Ya, lanjut. Apalagi Ramadan yang perlu dijaga. Ramadan banyak sabar, jaga ucapan, jaga perbuatan. Gitu ya. Nabi ingetin tuh, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut yauma idzin wala yakhab wala yaskhab. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaim, ya, atau inni shaim. Ya, kalau pada hari lagi puasa, karena Nabi gitu ya, maka jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong kotor. Ya, jangan emosi. Kalau ada orang ngajakin ribut, kalau kata kita gitu, bilang aja, maaf ini lagi puasa. Maksudnya kan tadi jangan diladenin. Ya, lagi puasa ada orang nyari ribut, nyala kita, komentarin, nyinyir gitu deh. Jangan ladenin. Maaf, nggak ada waktu lagi puasa. Itu aja tinggalin ya. Makanya lagi puasa tuh banyak kan ibadah, enak kan?
Baca Quran kayak, zikir kayak, baca buku kayak, ada taklim kalau gitu, jangan malah yang kagak-kagak. Akhirnya nanti berantem. Jadi bulan puasa berantem. Kalau Ramadan berantem gimana bulan lain? Ramadan itu kan bulan suci, bulan mulia. Jadi jangan kita jangan bermusuhan, harus sabar. Ya, ujiannya di situ. Kemudian kata Nabi, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, ya, ucapan yang enggak baik. Qaula zur itu ucapan-ucapan bohong, ya, kata-kata yang enggak pantas, wal amal bihi, dan dia berbuat yang enggak baik, maka Allah enggak punya hajat sama dia. Artinya Allah enggak pandang. Ya, Allah nggak nilai dia ninggalin makan, ninggalin minum. Artinya puasanya sia-sia. Kenapa? Puasa ya puasa, mulut kagak di. Nah, gitu. Kita menahan jangan sampai masuk yang halal ke mulut kita. Ya, makanan yang halal kan kita tahan nggak masuk. Ya, nasi halal nggak? Halal. Roti halal nggak? Halal. Air halal nggak? Halal. Kita tahan tuh yang halal jangan masuk. Malah yang haram keluar dari mulut kita. Jangan tuh, hati-hati tuh. Ya, jangan ngomong sembarangan. Puasa, jangan gosip. Maaf nih, bukan ngomongin orang. Ya apa emangnya? Yang suka gosip kadang-kadang dalilnya gitu. Nggak aja nih, bukan ngomongin orang, emang begitu. Emang. Lanjut, begitu ya. Ya, begitu. Yang namanya gosip ngomongin apa? Ya ngomongin orang, masa ngomongin kambing? Ngomongin orang. Pakai dalil, maaf nih, jadi sih bukan ngomongin orang, dia mau begitu. Pokoknya ibu-ibu, bapak, kalau ada yang mulai gosip, tinggalin. Insya Allah dia berhenti. Ya, tapi kalau dia gosip, kita dengerin, nggak dosanya sama. Ya, kata Nabi, as-sami atau al-mustami syarikul qawil. Orang yang ngedenger, dosanya sama yang ngomong. Ya. Kenapa? Wahwa ahadul mughtabain. Dia salah satu dari yang berghibah. Jadi yang namanya ghibah itu bukan cuma yang ngomong, yang dengerin juga sama. Jangan pasang bilang, saya nggak ngomong, saya cuma dengerin. Ya dia ngomong karena kita dengerin. Coba kalau kita nggak dengerin, dia ngomong nggak? Lagi enak-enak nih, lagi semangat ngomong, apa menyong-menyong mulutnya gitu. Kita pergi, terus nggak ngomong dia. Enggak, pasti berhenti. Coba begitu, apa ya, mau ke kamar mandi? Ya, berhenti lagi. Nggak mungkin dia ngomong sendirian. Orang bilang ngomong sendirian, nggak boleh. Itu jangan. Kalau ada yang ngajakin ghibah, tinggalin. Bukan puasa mau jangan ghibah. Gitu. Ya, berat. Nahan mulut ini daripada ngomongan yang nggak berat, itu lebih berat daripada nahan makan. Ya, nahan makan kita bisa dari pagi sampai maghrib. Nahan mulut susah. Makanya Maryam itu hebat. Ya, ibunya Nabi Isa, Maryam tuh hebat, bisa nahan mulutnya yang ngomong. Makan, dia makan kayak biasa. Waktu itu kan habis melahirkan, makan rutok. Wahuzi ilaiki bijizin nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyah. Dimakan rutok, tapi mulutnya nggak mau ngomong. Kenapa? Daripada ngeladenin orang kagak bener. Ya, begitu dituduh macam-macam. Kenapa kamu berzina? Begini dituduh macam dia. Makanya Maryam puasa ngomong. Di Quran dikatakan inni nadartu lirrahmani shawma. Saya nadar sama Allah puasa. Bukan puasa makan. Orang dia habis melahirkan kan, kalau melahirkan nifas, nggak mungkin puasa secara syariat. Shaum itu maknanya puasa secara bahasa. Dia nggak mau ngomong. Falam tukallimal yawma insiya. Saya nggak mau ngomong sama orang hari ini. Tuh. Susah mana? Nahan kagak makan apa nahan kagak ngomong? Susah kan? Ibu-ibu tuh sama bapak-bapak juga sih. Kalau ada apa-apaan, nggak ngomong tuh dicakap, nggak usah ngomong. Kena musibah, nggak usah ngomong tuh dicakap. Apalagi sampai ngomong yang bagus-bagus, lebih besar pahalanya. Ibu-ibu habis masak ikan goreng, sholat duha, lupa ditutup pintu ikan, dimakan kucing. Kira-kira ibu gimana Pak? Nyari sapu. Itu kalau ibu ngelihat ikan yang masih bisa diam, itu cakep. Ya, itu ada sifat Maryam tuh kayaknya. Diam, kena musibah, udah enak digoreng, ya, biar buat makan. Begitu ditaruh lagi diangkat, sampai ditirisin gitu, lupa ditutup di sholat duha. Begitu balik,
Dilihat kucing lagi bawa ikan. Kalau dia diam aja, bagus tuh. Tapi kalau kurang ajar aja, nggak masuk kan tuh. Kalau udah ngomong gitu berarti mulutnya nggak tahan. Ujian, ya. Wah, kucing salah ya. Atau dia melihat kucing kagak bongkar. Wah, ini jangan dia. Ada kucing yang makan siapa ya? Ditimpuk siapa? Ya. Kita kalau kena musibah bisa diem aja itu ditangkap. Apalagi tambah ngomong yang bagus, kalimat thayyibah. Gitu, begitu ngeliat ikannya dimakan, alhamdulillah. Alhamdulillah, ikannya rezeki emang dia doang rezeki. Ini milik saya rezeki. Bagus tuh, pahalanya bisa. Tapi kalau omset segala macam, itu nggak masuk nilai gitu. Nah, jadi ngomong jaga, ucapan, perbuatan jangan. Kalau kita pengen apa? Pengen diterima, jangan ngomong sembarangan, jangan berbuat yang baik. Selama Ramadan begitu. Nah, banyakin deh baca Quran, berbuat kebaikan, gitu ya. Nah, dalam hadis Nabi sebut dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling baik selama bulan Ramadan. Ya. Jadi Nabi betul-betul apa? Banyak berbuat kebaikan. Dari seluruh Quran. Nabi baca Quran, menderas, ya, daras Quran, ya, baca. Terus juga ajwad bil khair. Nabi sangat baik kepada orang-orang, bagi sana, bagi sini, gitu. Ya. Selama Ramadan kebaikannya berlipat-lipat lagi. Nah, jadi begitu, makanya ya kita usahakan baca Qurannya lebih banyak dari bulan lain, gitu ya. Kalau Imam Syafi'i selama Ramadan itu khatam Qurannya cuma 60 kali. Tuh, Imam Syafi'i diceritakan oleh murid-muridnya Ramadan atas Qurannya cuma 60 kali. Dia punya murid namanya Al-Muzani itu. Ya, Al-Muzani muridnya, salah satu muridnya khatamnya 30 kali selama Ramadan. 30 kali khatam. Al-Itqan jamaahnya berapa puluh kali? 30 ada? Kayaknya banyak, cuma pada nggak mau dia aja nih kayaknya. Ya udah deh, pokoknya jangan sampai nggak ada hatam sebulan ya. Minimal 1 kali deh hatam ya, minimal ya. Kalau bisa lebih. Jadi jangan sampai nggak hatam. Jangan sampai itu Quran kagak pernah dibaca. Bagusnya sih tiap hari baca. Nah, Ramadan ditingkatkan lagi. Ya, jangan Quran dijadiin mas kawin aja. Mushaf jadi mas kawin, nggak sopan. Mushaf jangan dijadiin mas kawin. Ya, ibu-ibu bapak kalau punya anak, kalau ada yang mau nikah, jangan mas kawinnya pakai mushaf, nggak beradab. Ya, ganti mas kawinnya emas udah, duit. Jangan mas kawinnya seperangkat alat sholat, terus apa lagi mushaf, jangan. Kenapa? Karena mas kawin itu fungsinya untuk menghalalkan hubungan. Ya, makanya jangan pakai mushaf, gitu ya. Gitu. Jadi banyakin apa? Baca Quran deh, Ramadan. Terus itikaf. Itikaf 10 malam terakhir Nabi yaqtaqiful ashrul awakhir min Ramadan. Nabi itikaf 10 hari terakhir. Ya. Dalam riwayatnya juga begitu. Bahkan dalam riwayat yang paling bawah nih, yaqtaqifu fi kulli Ramadan ashrul ayyam. Kalau maka al-amal ladzi qubida fi i'tikafa 20 yawm. Nabi itikaf biasanya 10 hari. Tapi di tahun wafatnya Nabi itikafnya 20 hari. Di tahun wafat beliau itu itikafnya sampai 20 hari. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan mau itikaf silakan ya. Nggak bisa khususan ya malam sekali-sekali gitu ya. Apa? Jadi ngerasain juga namanya itikaf. Boleh. 10 hari atau ya sesempatnya lah. Boleh begitu. Itikaf. Kemudian jangan lupa kan kalau udah Ramadan kelar, masuk bulan Syawal, lanjutin puasa Syawal 6 hari. Ya. Karena Nabi masuk Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama atau kana kasyamin dahr. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi 6 hari dari bulan Syawal, itu seperti puasa sepanjang tahun. Puasa Syawal itu boleh berurutan, boleh nggak berurutan. Yang penting masih di bulan Syawal. Ya. Nah, kalau ibu-ibu
ada batal Ramadan, ya, nggak puasa karena masih haid misalnya gitu, niatin puasanya qadha. Jadi Syawalnya dapat. Ya gitu. Jadi niatnya bayar kok. Qadha. Kalau ibu niatin Syawal, qadhanya nggak akan bayar. Jadi niatin qadha aja. Saya niat puasa qadha. Udah, Syawalnya gimana? Selama dikerjain di bulan Syawal dapat pahala puasa Syawal. Begitu tuh caranya. Boleh. Kan satu, Gitu ya? satu Ya. kan wajib, satu sunnah, kok bisa digabung? Bisa. Ya boleh. Boleh. Di kitab-kitab ini juga disebut boleh. Masuk ikut, ya, yang satu wajib ada masuk. Karena satu hari bisa dapat macam-macam ibadah. Sekarang puasa hari apa? Ayyamul Bid. Seandainya harinya hari Kamis, dapat nggak puasa Kamisnya? Dapat. Tapi dua-duanya sunnah. Betul. Tapi yang wajib, apalagi sama yang wajib bisa dapat. Yang wajib bisa mengcover yang sunnah. Tapi yang sunnah tidak bisa mengcover yang wajib. Makanya puasanya puasa qadha, yang wajib, sunnahnya masuk. Ya, kalau beli ketan dapat sambal. Tapi kalau beli sambal nggak dapat ketan. Itu kan? Betul nggak? Kayak libawan. Nah, bawa. Beli ketan, sambal dikasih nggak? Tapi kalau minta sambal, ketan dikasih nggak? Gitu caranya. Kira-kira gambar ini. Ya, jadi kita puasa qadha. Udah. Sunnahnya masuk. Kalau pas hari itu Syawal, pas hari itu Senin, dapat juga tuh Seninnya masuk. Ya kan, Syawalnya masuk. Ya. Pas lagi Ayyamul Bid juga, dapat Ayyamul Bid juga. Dapat semuanya. Tapi niatnya yang wajib tadi, yang lain nanti ngikuti. Ya. Boleh. Nah, jadi dan gini, nanti puasa sunnah hukumnya. Puasa sunnah hukumnya. Kalau dikerjain sendiri-sendiri boleh. Dikerjain rame-rame juga boleh. Makanya ada di sebagian daerah yang namanya lebaran ketupat. Ya, boleh nggak? Boleh. Kan lebarannya doang, itu kan budayanya lebaran, tapi kan puasanya tetap sunnah Nabi. Jadi maksud orang-orang kampung itu supaya apa? Supaya semangat. Kalau puasa sendiri-sendiri kan kadang-kadang rada males ya. Apalagi kalau lebaran masih banyak. Ya kan kadang-kadang kita datang sono kamu gitu kan. Kalau kita kan lebaran biasa datang kemana-mana itu. Akhirnya susah mau puasa. Sebagian daerah karena pengen ngamalin udah deh kita ntar aja kelarin dulu tuh, kasih dulu. Makanya habis puasa habis Syawal langsung lanjut tuh. Puasa apa? Puasa Syawal 6 hari. Nah hari ke-7-nya baru dia pada makan-makan. Itu yang disebut lebaran ketupat. Itu tradisi, itu nggak ada syariatnya. Tapi itu adat yang bagus, nggak masalah. Kenapa? Karena supaya puasanya bareng-bareng. Kalau di lebaran ketupat itu bukan nggak ada syariatnya. Memang nggak ada syariatnya. Siapa bilang itu syariat? Tapi puasanya syariat apa enggak? Puasanya syariat. Gimana? Puasa sunnah Syawal. Jadi puasanya syariat, lebaran ketupatnya ada. Boleh apa enggak? Nggak boleh kan yang makan ketupat. Haram nggak ketupat? Nggak boleh. Nah kalau yang dimakan yang bukan ketupat, yang barang haram nggak boleh. Jadi kita harus adil, gitu. Jangan dikit-dikit nggak ada syariat. Emang ada syariat. Siapa yang bilang lebaran ketupat itu syariat? Kecuali dia ngomong lebaran ketupat itu sunnah. Nah itu baru salah. Lebaran ketupat tidak sunnah. Puasanya sunnah. Syawal. Lebaran ketupatnya ada. Gitu aja. Letakkan dengan benar. Ya, jadi kalau dibilang itu tidak sesuai syariat, ini memang lebaran ketupat kagak. Jangan lebaran ketupat. Atau ketupat juga nggak ada syariatnya. Mana ada Quran tentang ketupat? Ada nggak? Ibu bikin nggak? Nabi tidak. Zaman Nabi nggak ada ketupat. Ada nggak hadisnya? Hadis sahih. Man akala ketupatan. Ada nggak gitu? Nggak ada. Itu juga nggak sesuai syariat. Jadi ibu-ibu tiap waktu melakukan masak yang tidak sesuai syariat. Apa? Ketupat, bid'ah, hasanah. Boleh nggak makan ketupat? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu makanan. Mau dimakan hari pertama Syawal boleh nggak? Makan ke-7 boleh nggak? Hari terakhir Syawal boleh nggak? Itu aja repot. Gampang kalau paham masalahnya nggak repot-repot. Nah jadi puasa ini dalam mazhab Syafi'i, puasa Syawal hukumnya sunnah. Bapak Ibu kalau nanti ketemu orang yang bermadzhab Maliki dia nggak puasa jangan kata apa. Dalam mazhab Maliki puasa Syawal hukumnya makruh. Oh beda. Nah, makanya ngaji fikih. Nah, tanya nanti sama Ustaz Hazen. Ustaz Hazen tulis.
Dalam madzhab Maliki puasa Syawal hukumnya makruh, enggak sunnah. Makanya orang-orang yang madzhabnya Maliki Syawal enggak puasa. Oh gitu. Nah, makanya itu perlu belajar usul. Karena dia punya dalil juga. Ya, karena kata madzhab Maliki, orang-orang Madinah Syawal pada enggak puasa waktu itu. Ya, jadi mereka makan aja biasa. Nah, kalau kita kan ada hadisnya nih. Kata dia orang Madinah itu setara dengan hadis fi'li kata mereka. Karena amalan orang Madinah itu setara dengan hadis fi'li bagi kalangan madzhab Maliki begitu. Ya, tapi itu masing-masing itu khilafiyah gitu ya. Jadi gampang aja. Tapi ada juga yang kagak puasa bukan madzhab Maliki, emang males. Ada juga begitu. Ada juga begitu ya. Kenapa enggak puasa lewat Maliki ya? Syafi'i enggak terus males aja kayak gitu. Tapi ada yang madzhab Maliki enggak puasa, ada. Dulu di Bekasi ada ulama namanya Kiai Haji Muhajirin Amsar. Kalau yang orang Bekasi itu ada pesantren Nida namanya. Yayasan Nida Bekasi. Itu Kiai Muhajirin orang Betawi itu. Ahli hadis, murid Syekh Yasin Al-Fadani Mekah. Dia pintar, tapi dia madzhabnya Maliki. Ya, tinggalnya di Bekasi, madzhabnya Maliki. Makanya kalau orang-orang lebaran bulan ini makan aja. Enggak bingung, murid-muridnya oleh madzhabnya Maliki. Oh boleh, jadi pintar punya tahu dia ngaji kita madzhab Maliki. Nah, kalau gitu belum pernah ngaji kita jangan bingung nanti. Ya, begitu. Jadi boleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kemudian Ramadan supaya puasa kita naik kelas. Nah, puasa kita naikin, jangan terus-terusan di puasa awam. Nah, puasa awam tuh puasa yang cuma nahan lapar sama haus, sama yang batalin puasa. Gitu aja tuh. Lapar, haus, nggak makan, nggak minum dari pagi sampai maghrib, nggak makan. Ya, tapi masih ngerjain yang lain. Ada yang membatalin puasa, ada yang ngebatalin pahala puasa. Orang awam dia cuma ngejaga dari yang ngebatalin puasa. Tadi itu puasa ya puasa, ghibah ya ghibah. Ya, puasa ya ngeliatinya kagak-kagak macam-macam. Nah, bohong ya bohong. Nah, itu puasa orang awam. Ya. Nah, kita naikin deh ke puasa khusus. Nah, kalau puasa khusus itu selain kita nggak makan, nggak minum, nggak melakukan yang dilarang, jaga anggota tubuh kita yang 7. Matanya dijaga, kupingnya dijaga, mulutnya, lidahnya, tangannya, perutnya, kakinya, seterusnya tuh kemaluannya dijaga. Nah itu jadi naik tuh puasanya puasa apa? Puasa khusus. Nah kalau puasa khusus itu khusus, nah ini kelas para nabi. Ya, kelas para nabi, para aulia yang memang sudah dekat dengan Allah. Ini makomnya puasa khusus itu khusus. Jadi perjuangan dia bukan cuma nggak makan, bukan cuma nggak minum, bukan cuma jaga apa, bukan cuma jaga mata, kuping dan sebagainya, termasuk jaga hati. Nggak pengen dia itu hatinya lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka orang-orang ini kalau lagi puasa ingat selain Allah itu udah gagal puasanya. Batal enggak, tapi merasa gagal, aduh saya gagal lupa sama Allah gitu. Nah, kalau kita kan susah kalau kayak begini. Ini kelas para nabi deh, kita nggak sanggup kayak begini. Ya, tapi paling tidak jangan terus-terusan puasanya apa? Awam terus, jangan puasanya cuma nahan lapar, haus dan yang lain ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Udah itu dulu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan manfaat. Bisa buat bekal kita nanti bulan Ramadan ya. Silakan kalau ada yang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan tentang gibah gitu ya Kak. Kalau kita curhat tentang sesuatu gitu, itu sama nggak dengan gibah? Satu. Terus yang keduanya, kita sebenarnya kan banyak terapi tuh ya. Ada sekarang namanya terapi sudah lintas. Nah itu kita kalau melakukan seperti itu, zolim nggak sama binatang itu yang namanya lintas? Soalnya dia kalau habis nyedot itu karena kekenyangan banget mati langsung. Itu termasuk zolim nggak? Oh. Terkait gibah, curhat ya. Yang dicurhatin apaan dulu? Ya misalnya masalah dirinya dengan seseorang. Oke, terus yang dicurhatin siapa ya? Ya berarti seseorang. Ya seseorang itu siapa? Kalau misalnya teman baiknya, atau enggak suaminya, atau anaknya, tapi dicurhat, jadinya curhat. Dicurhat kepada orang, orangnya siapa? Orangnya ya yang menurut dia tuh bisa menjaga rahasianya dia. Nah, cuma curhat itu doang.
Nah, itu bisa jadi masuk ghibah nanti lama-lama. Kenapa? Karena tidak ada urusan apa-apa. Curhat boleh kalau untuk mendapatkan solusi. Curhatnya kepada ahli ilmu, nanti dikasih solusinya. Boleh. Boleh. Tujuan curhatnya ghibah enggak? Kalaupun sampai syarat ghibah, kalau untuk mencari solusi yang baik itu dibolehkan. Dulu istri Abu Sufyan curhat ke Nabi. Bilang, ya Rasul, Abu Sufyan rajulun syahid. Abu Sufyan pelit, korek, pantat kuning. Gimana? Terus kata Nabi apa? Kamu ambil duitnya boleh. Sekedarnya aja tapi itu jangan semua juga. Ya, ambil. Nah, tujuan dia ngomong ke Nabi, Nabi kan minta solusi sebenarnya itu. Bukan ngomongin kejelekan suaminya, itu pun jelek, sifat pelit jelek. Tapi kan maksudnya gimana? Saya kalau pengen makan apa begitu, masa kalau saya ambil boleh nggak? Dikasih tahu. Nah, jadi kalau ada masalah, biasain kalau pengen curhat, ya, ngomong kepada yang ahli supaya dikasih solusi. Kalau ngomong sama teman belum tentu ada solusi, nambah iya. Ada masalah kayak ada api dikasih minyak, bisa begitu nanti tuh. Ya, maka hati-hati. Jadi kalau curhatnya kepada orang yang berilmu itu dia akan diarahkan yang baik. Begini baiknya begini suruh sabar. Sehingga nanti jadi tenang. Tapi kalau sama teman nih, kalau temannya baik, kalau temannya udah begitu cerai aja mendingan begitu tuh. Ya, kan jadi mafsadah yang muncul ya. Jadi kayak begini. Yang kedua, nah saya nggak bisa jawab, nggak tahu saya nggak tahu ya, zalim apa enggak segala macam. Mati ya, pelita itu mati ya masih. Saya nggak tahu, nanti tanya Ustaz Zain aja. Seandainya itu hukumnya gimana ya? Membunuh lintah dengan cara gitu, wallahu a'lam. Saya nggak tahu ya. Jadi Ustaz yang tadi pertama tadi kan bisa jadi ghibah itu sama kalau orang yang ada solusi. Jadi itu yang mendengarkan termasuk dosa dong. Iya sama. Biasanya kalau udah dengerin ikut yang belum apa enggak? Apa dengerin aja khusus. Kalau udah dengerin orang ngobrol gitu, apalagi ngomongnya yang perkara-perkara yang seru-seru gitu, kira-kira dia dengerin aja terus sampai sekali-sekali ngomong juga. Pasti komen. Pasti komen. Itu pasti arahnya ke sana. Itu makanya kalau udah kumpul gitu, enggak, itu akan dekat lebih kepada ghibah pasti. Ujung-ujungnya dari cerita sedikit, oh begini, nggak ada solusi, nggak ada apa. Jadi akhirnya cerita doang, ungkap aib orang, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dicurhat kepada orang yang ahli, boleh. Memang diperlukan, kita perlu gimana solusinya menghadapi begini. Nanti kasih arahan, itu boleh dalam rangka mencari petunjuk, mencari solusi, istiftah, mencari fatwa, boleh kayak begini. Ya, begitu kira-kira. Silakan. Iba ya. Itikaf kita. Hari. Iya. Boleh. Sebentar ibu-ibu ya. Ini ada pertanyaan bagus. Gimana itikaf? Kalau Rasul itikafnya 10 hari. Ada yang tadi riwayat 20 hari menjelang akhir hayatnya gitu ya. Sekarang kita itikafnya 10 hari enggak? Enggak ya, palingan pulang pergi gitu ya. Ada yang pergi pulang segala macam. Boleh apa enggak? Boleh. Tetap itikaf. Sebab kalau yang namanya mengikuti perintah Nabi itu kata Nabi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu buat kalian maka kerjakan sesuai kemampuan kalian. Ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain sih, oke bisa aja. 10 hari kita nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak kerja, ya, duit ada segala macam, ya bisa. Oke, tapi kalau nggak bisa boleh sesuai kemampuan. Ya. Cukup kan, ini mau ada acara. Oh gitu ya, jadi gitu ya, jadi bukan nggak boleh. Ibu ada ini katanya udah tutup, nanti aja sih, itu kalau boleh. Kalau ada pertanyaan setelah ini saya kita tutup dulu ya. Allahu a'lam. Terima kasih. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Lebaran kayaknya ya. Insyaallah. Lebaran mungkin puasa ngaji nggak sih? Ngaji. Gimana? Gimana? Kenapa? Ada putusannya ada.
Boleh. Jangankan baca Yasin, yang lain aja boleh. Dulu di Mekah ada nisfu Sya'ban. Ada sejarahnya di Mekah, akhbar Mekah. Nisfu Sya'ban, ibu-ibu saya jawab yang mampir. Nisfu Sya'ban itu khilafiyah. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Yang mau ngamalin, amalin. Yang nggak mau, nggak usah. Gitu aja. Kalau pengen dalil-dalilan, masing-masing punya dalil. Gitu. Jadi kalau yang mau nisfu nih besok malam, mau baca Yasin, boleh. Boleh nggak? Boleh. Itu ada khilafiyah di kalangan tabi'in, ada khilafiyah. Ada Ahlus Syam mengatakan begini dan sebagainya. Di Mekah dulu orang hidupi malam Sya'ban dengan macam-macam, ya, dengan sholat bahkan sampai pagi dulu, ya. Pernah terjadi di Mekah orang mengisi malam Sya'ban dengan apa? Dengan hidup sholat malam. Sekarang kita nggak bisa ya. Ada baca Yasin juga boleh, asalkan jangan maksiat aja malam itu. Ya, jadi kalau yang nggak mau, ya udah nggak usah, selesai, gampang aja. Yang mau kerjain boleh. Ada nggak riwayat? Ada nggak yang melakukan? Generasi salafus saleh ada yang melakukan sebagian, ada juga yang enggak. Jadi ada khilafiyah begitu. Jadi yang mengerjakan jangan nyela yang nggak ngerjain, yang nggak ngerjain jangan nyela yang ngerjain. Itu masing-masing aja. Ya, bawa. Kita tutup ya dengan hamdalah dan doa kafir. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.